Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatun Naria, NIM 2023520040. Di sini saya akan menjelaskan tugas soal-soal yang Kak Umar berikan. Soal yang pertama, hitung jumlah setiap kolom, lalu tentukan kolom mana yang memiliki jumlah terbesar. Yang kedua, cari siswa dengan rata-rata nilai tertinggi. Yang ketiga, hitung jumlah elemen pada diagonal utama. Yang keempat, tukar baris pertama dengan baris terakhir lalu tampilkan hasilnya. Yang kelima, cari produk dengan harga yang tertinggi. Yang keenam, hitung rata-rata temperatur di setiap hari. Yang ketujuh, hitung jumlah siswa yang hadir di setiap pertemuan. Yang kedelapan, temukan jumlah total barang terjual di setiap baris. Yang kesembilan, cari siswa dengan nilai terendah. Yang ke-10, hitung jumlah elemen yang berada di posisi tepi. Saya jelaskan soal yang pertama. Kode PHP ini bertujuan untuk menghitung jumlah setiap kolom dalam array 2 dimensi dan menemukan kolom dengan jumlah terbesar. Pertama, saya mengubah array sehingga setiap kolom digabungkan dalam satu array menggunakan array map. Selanjutnya, saya menggunakan array sum untuk menjumlahkan nilai di setiap kolom yang sudah dikelompokkan. Yang terakhir, saya mencetak jumlah dari setiap kolom serta kolom yang memiliki jumlah terbesar, termasuk nilainya. Coba lihat kitaran terlebih dahulu. Jumlah setiap kolom 8, 19, sama setiap kolom ini dari ini gini 5, 1, 2, 3, 7, 9, 8, 4, 6. 5, 1, 2 ini hasilnya 8, terus 19, terus 18. Kolom dengan jumlah terbesar adalah kolom kedua dengan jumlah 19. Yang nomor 2, pertama saya menginisialisasi sebuah array untuk menyimpan rata-rata nilai setiap siswa. Melalui log, saya menghitung rata-rata nilai dengan menjumlahkan nilai ujian setiap siswa menggunakan array sum dan membaginya dengan jumlah ujian yang diambil menggunakan count. Setelah semua rata-rata nilai dihitung, saya mencari nilai rata-rata tertinggi menggunakan fungsi maksimal dan mendapatkan indeks siswa tersebut dengan array searching. Output pertama mencetak rata-rata nilai untuk setiap siswa. Selain itu, saya juga menampilkan informasi lebih lanjut mengenai siswa ketiga, termasuk nilai ujian dan rata-ratanya sehingga memberikan gambaran lengkap mengenai performa siswa tersebut dalam ujian. Kita run terlebih dahulu. Rata-rata nilai setiap siswa 84, 85, 88. Siswa dengan rata-rata nilai tertinggi adalah siswa ketiga dengan rata-rata nilai ke-88. Terus nilai ujian siswa ketiga 90, 85 sama 89. Rata-rata nilai siswa ketiga 88. Siswa dengan rata-rata nilai tertinggi adalah siswa ketiga dengan rata-rata nilai 88. Kita lanjut ke nomor 3. Dalam matriks ini saya mengetahui bahwa elemen diagonal utama terletak di posisi mana. Indeks dan baris kolomnya yang sama, yaitu elemen 0, 0,0, 1,1, dan 2,2. Untuk menghitung jumlahnya, saya menggunakan sebuah variabel bernama jumlah diagonal.
yang diinisialisasi dengan nilai 0. Selanjutnya saya menggunakan loop for yang melakukan iterasi dari 0 hingga 2. Jumlah baris atau kolom min 1. Dalam setiap iterasi, saya menambahkan elemen diagonal utama ke variabel jumlah diagonal dengan cara mengakses elemen sesuai indeks saat ini. Setelah semua iterasi selesai, saya mendapatkan bahwa variabel jumlah diagonal berisi total dari elemen-elemen pada diagonal utama. Terakhir, saya mencetak hasilnya ke layar, menampilkan jumlah total elemen diagonal utama dari matriks. Saya merasa algoritma ini efisien dan sederhana karena memanfaatkan struktur indeks matriks untuk langsung mengakses dan menjumlahkan elemen yang diperlukan. Saran ya. Jumlah elemen pada diagonal utama adalah 15. Kita lanjut nomor 4. Pada langkah pertama, saya memanfaatkan fungsi array replace dengan mendefinisikan array tersebut yang terdiri dari 3 baris. Pada langkah pertama, saya memanfaatkan fungsi array replace untuk menggantikan konten baris pertama dengan konten baris terakhir. Saya melakukan ini dengan menyalin nilai dari baris pertama, array 2, ke baris pertama. Selanjutnya, untuk menyelesaikan proses pertukaran, saya mengisi baris terakhir dengan nilai dari baris pertama yang telah ditukar. Dengan melakukan 2 langkah ini, konten 2 baris sudah saling bertukar dengan benar. Setelah pertukaran selesai, saya melanjutkan menampilkan hasil array yang telah dimodifikasi. Proses ini saya lakukan menggunakan loop for each. Loop for each yang melakukan iterasi melalui setiap baris dalam array. Dalam setiap iterasi, saya menggunakan fungsi implode untuk mengonversi array baris menjadi string dengan elemen-elemen dipisahkan oleh koma. Hasilnya adalah tampilan setiap baris dari array yang telah ditukar sehingga saya melihat perubahan yang telah dilakukan. Untuk buktinya kita run terlebih dahulu. Tuh, 7 ada di atas, 8 di atas, 9 ada di indeks 0. Atau indeks 0,2. Ini sudah ada perubahan. Lanjut ke nomor 5. Untuk menemukan produk dengan harga tertinggi, saya menginisialisasi variabel produk tertinggi dengan produk pertama sebagai acuan. Kemudian saya menggunakan loop for each untuk mengiterasi setiap produk dalam array. Dalam proses ini, saya membandingkan harga setiap produk dengan harga produk tertinggi yang saat ini disimpan. Jika saya menemukan produk dengan harga yang lebih tinggi, saya memperbarui variabel produk tertinggi dengan produk baru tersebut. Setelah menyelesaikan iterasi, saya mencetak hasilnya yang menunjukkan nama produk dengan harga tertinggi beserta harganya. Kita run terlebih dahulu ya. Produk dengan harga tertinggi, buku dengan harga 15. Kita lanjut ke nomor 6.
Untuk menghitung rata-rata temperatur di setiap hari, saya menginisialisasi array kosong bernama rata-rata harian. Selanjutnya, saya menggunakan loop for each untuk iterasi melalui setiap hari dalam array. Dalam setiap iterasi, saya menghitung rata-rata temperatur dengan menjumlahkan semua nilai menggunakan array sum dan membaginya dengan jumlah elemen menggunakan count. Setelah semua rata-rata dihitung, setelah itu saya mencetak untuk melihat hasilnya dalam perintah echo. Rata-rata temperatur harian 30,33, 30,33 sama 30 rata-rata temperatur setiap harinya. Kita lanjut ke nomor 7. Untuk menghitung jumlah siswa yang hadir di setiap pertemuan, saya menginisialisasi array kosong bernama jumlah hadir yang akan menyimpan hasil perhitungan. Saya menggunakan loop for untuk mengiterasi setiap pertemuan, dan dalam setiap iterasi saya menginisialisasi jumlah kehadiran untuk pertemuan tersebut. Kemudian saya menggunakan loop for each untuk menghitung jumlah siswa yang hadir dengan menjumlahkan nilai-nilai di kolom yang sesuai. Setelah semua jumlah kehadiran dihitung, setelah itu saya mencetak untuk melihat hasilnya dengan perintah echo. PHP nomor 7.php. Jumlah siswa yang hadir di setiap pertemuan 223. Karena dia tiap hari hadir, makanya ada di sini. Terus kita lanjut ke nomor 8. Untuk menghitung total barang terjumlah di setiap hari, saya menginisialisasi array kosong bernama total penjualan yang akan menyimpan hasil perhitungan. Saya kemudian menggunakan loop for each untuk mengiterasi setiap baris dalam array. Dalam setiap iterasi, saya menghitung jumlah total barang terjual dengan menjumlahkan nilai-nilai di dalam baris menggunakan fungsi array sum. Setelah semua total dihitung, setelah itu saya mencetak untuk melihat hasilnya dengan perintah echo. Nomor 8.php. Jumlah total barang terjual di setiap baris 45, 30 sama 26. 45, 30, 26. Lanjut ke nomor 9. Untuk menemukan siswa dengan nilai terendah, saya menginisialisasi variabel siswa terendah dengan informasi siswa pertama sebagai titik awal perbandingan. Kemudian saya menggunakan loop for each untuk mengiterasi setiap siswa dalam array. Dalam setiap iterasi, saya membandingkan nilai siswa saat ini dengan nilai terendah yang sudah ada. Jika saya menemukan nilai yang lebih rendah, saya memperbarui variabel siswa terendah dengan siswa tersebut. Setelah selesai melakukan perbandingan, saya mencetak hasilnya dengan perintah echo yang menunjukkan nama siswa dengan nilai terendah dan nilai mereka. Siswa dengan nilai terendah yaitu Budi dengan nilai 65. Budi dengan nilai 65. Yang terakhir nomor 10.
Untuk menghitung jumlah elemen yang berada di posisi tepi, saya menginisialisasi variabel jumlah tepi yang akan menyimpan total jumlah elemen. Saya mulai dengan menjumlahkan elemen dari baris pertama dan baris terakhir menggunakan fungsi ArraySum. Selanjutnya menggunakan loop for each untuk mengiterasi setiap baris dan menjumlahkan elemen di kolom pertama dan kolom terakhir. Setelah selesai melakukan perhitungan, saya mencetak hasilnya yang menunjukkan jumlah total elemen yang berada di posisi tepi dari array. Kita lihat dulu. Nomor 10.php. Jumlah elemen di posisi tepi 136. Dari baris pertama 1, 2, 3, 4, dari baris terakhir 13, 14, 15, 16, dari kolom pertama 1, 5, 9, 13, terus dari kolom terakhir 4, 8, 12, 16, terus 136. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Jika ada perkataan yang kurang sopan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.